Kamu sekarang malah jadi pemain pengganti. Ya, 4 tahun kuliah sia-sia dong. Padahal kita semua sudah dapat pekerjaan setelah lulus. Kamu malah masih cari uang dari game. Memalukan gak sih jadi pemain pengganti? Tapi ya gak apa-apa juga. Kalau aku sempat, aku juga mau coba. Lihat kemampuan teman kita. Luo Jing, gimana? Tidak semua orang langsung dapat pekerjaan yang cocok setelah lulus. Ada yang butuh waktu dan usaha. Kak Ruo begitu hebat. Nanti pasti bisa menemukan pekerjaan yang cocok. Xia, jangan membelanya lagi. Dia yang tidak berguna seperti itu. Apa yang perlu dibela? Bersama dia sebagai teman sekelas benar-benar memalukan kita. Karena semua orang tidak menerima aku. Aku akan pergi dulu saja. Dajie, pergi kemana? Aku mau lihat-lihat. Aku bicara. Teman-teman bercanda. Kenapa kamu langsung pergi? Jangan terlalu serius. Lepaskan. Aku suruh kamu lepaskan. Kamu lepaskan. Tanpa perasaan. Tanpa perasaan. Cepat sadar. Jangan buat aku takut. Dia sendiri yang suruh aku lepaskan. Itu bukan salahku. Memantau kondisi kecepatan tinggi sesuai dengan sistem taipan kekayaan. Pengikatan berhasil. Wuking. Wuking. Apakah dia jatuh sampai mati? Jangan asal bicara. Wuking, bangunlah. Bukankah ini antarmuka permainan taipan kekayaan yang aku mainkan? Bukankah ini? Apakah aku sedang bermimpi? Selamat, kamu telah terikat dengan sistem taipan kekayaan. Selesaikan tugas sistem untuk mendapatkan hadiah yang sesuai. Tugas saat ini adalah menggenggam tangan orang yang kamu sukai untuk pertama kalinya. Hadiah berupa 1 mobil sport Porsche. Sistem miliarder. Orang yang kamu sukai. Bagaimana mungkin naga ular bisa menggenggam tanganku? Aduh. Kenapa tanganmu bergerak-gerak seperti itu? Kamu ini mengalami halusinasi. Atau aku harus memanggil ambulans? Aku antar kamu ke psikiater saja. Jangan pedulikan mereka. Mau aku antar kamu ke rumah sakit? Luo Jin, kamu kelihatan kurang sehat. Tugas pegangan tangan selesai. Hadiah 1 Porsche 911. Luo Jin, kamu kenapa? Xiao benar-benar menandatanganiku. Hadiah sistemnya Porsche. Tidak mungkin. Aku pasti jatuh dan jadi bodoh. Oh. Tidak. Aku mau cari toilet. Lihatlah. Memang benar dia orang yang tidak berguna. Sampai terkejut dan jadi bingung. Apa aku sedang mengalami halusinasi? Ini nyata. Tugas host saat ini, beli 100 kelas kursus kebugaran profesional, mencapai transformasi menjadi pria yang sempurna. Hadiah adalah hak milik gedung kantor tempat pusat kebugaran Chengnan berada. Langsung bisa diambil. Drama gedung kantor ini benar-benar hebat sekali. Kakak perempuan, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Buat semua orang terkesan, terutama Xiong. Kerja benar-benar menyebalkan. Kalau bulan ini aku tidak bisa dapat pesanan, aku akan dipecat dari pusat kebugaran. Manchester United, badanmu bagus sekali. Coba saja cari bos untuk mempromosikannya. Iya, Fan Lin sangat cantik. Jika mempromosikan beberapa kelas personal trainer, kamu bisa menghasilkan banyak uang. Kalau begitu, Liu Dashao, kenapa tidak membuat kartu di sini? Lagi pula, beberapa puluh ribu rupiah itu sudah tidak ada artinya bagimu. Haha. Baiklah, tunggu sampai kartu saya yang sekarang habis masa berlakunya. Saya akan ke tempatmu. Iya, saya bisa membuat kartu game di tempat Chen Manlin. Segera bisa menyelesaikan tugas sistem. Chen Manlin, kamu kerja di game mana? Kenapa saya juga ingin berolahraga di kantor?
Game kami. Kartu tahunan 38.888. Apakah kamu bisa membayarnya? Saya bisa membayarnya. Saya lihat dia bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Iya, Luo Jing, kamu sebaiknya pikirkan dulu bagaimana cara menghidupi dirimu sendiri. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Jangan bilang begitu. Luo Jing juga berniat baik. Chen Manlin, aku mau beli kelas privatmu. Beli dulu 100 pon. Kak Luo, kamu belum bangun ya? Kelas privat level 100 itu puluhan ribu yuan loh. Kamu sedang bercanda. Ayo, iya kan? Lihatlah betapa sedihnya Luo Jing karena Manlin. Kalau aku harus bilang, berikan kesempatan pada Luo Jing deh. Kamu. Iya, tapi jangan tanya aku ya. Ku cuma tahu satu hal. Luo Jiang, jangan jelaskan lagi. Manlin begitu hebat. Memang wajar kalau kamu peduli padanya. Oh, jadi dia suka Manlin ya? Aku masih teman sekelas lama. Hahaha. Sister Luo, kamu juga tidak mudah untuk menghasilkan uang. Aku mengerti niat baikmu. Tapi 100 kelas privat itu terlalu banyak. Bagaimana kalau kamu beli beberapa kelas dulu untuk dicoba? Aku mau beli 100 kelas. Pas sekali. Kamu juga butuh prestasi ini. Jika kamu menolak lagi, maka, kalau begitu aku akan pergi ke game lain untuk buat kartu keanggotaan. Luo Jing, kamu bilang kamu gemuk. Malah ngos-ngosan lagi. Masih main-main permainan pura-pura lemah dan kuat. Wan Lin, kamu langsung buatkan dia kartu keanggotaan. Aku mau lihat dia pakai apa untuk bayar uang ini. Benar. Langsung buatkan dia. Aku nggak percaya Luo Jing. Dia rela mengeluarkan beberapa puluh ribu untuk satu kartu sekali bayar. Kalian percaya nggak? Percaya nggak? Kan? Dia nggak bisa ngasih itu. Kalau ada bisnis, aku malah senang dan nggak sabar. Kelas pelatih pribadiku 1 kali 500 rupiah. Kalau 100 kali pertemuan, aku bisa kasih diskon 20%. Totalnya 40 ribu rupiah. Transfer aja. Aduh. Hancur sudah nih. 40 ribu rupiah. Aku mau lihat kamu bisa ngasih dari mana. Baiklah. Uang masuk 40 ribu benar-benar ada ya? Benar-benar ada 40 ribu. Kamu benar-benar ingin membeli 100 pelajaran? Tentu saja. Saya akan segera menghubungi untuk mengatur pernikahanmu. Kirimkan saja informasinya padaku. Hadiah penyelesaian tugas. Pusat kebugaran di selatan kota selalu memiliki hak milik gedung. Saya juga sudah memiliki usaha sendiri. Sepertinya menjadi pemain pengganti itu cukup menguntungkan. Ya, 40 ribu langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi kamu bisa buat beauty chain mengajarimu sendiri. Uang yang kamu keluarkan gak banyak. Ya hahaha. Teman-teman, aku agak gak enak badan. Aku pergi dulu, ya. Xiao, aku antar kamu pulang. Ya, baru saja aku beli mobil baru. BMW seri 5, masih bau baru banget. Memang harus punya kekuatan. Liu Xiao, hahaha, dia terlihat sangat sedih. Apakah karena kejadian tadi, aku tidak bisa membiarkannya sendirian lagi? Pengambilan dan penjemputan tugas pertama kali. Mengantar Jiang Xia pulang dengan Porsche. Hadiah 1 unit apartemen besar di pusat kota. Shenyang, aku antar kamu. Luo Jing, kamu pakai apa untuk mengantar? Sepeda berbagi tidak bisa mengangkut orang, kan? Mungkin itu adalah mobil listrik berbagi. Hahaha. Luo, kita punya mobil. Ini kunci Porsche 918, kan? Porsche tidak mungkin. Luo, bagaimana mungkin kamu punya mobil seperti itu? Hei, dari mana kunci mobil ini? Jangan-jangan dicuri. Apa itu dicuri? Coba kamu lihat sendiri. Pasti tahu. Wahaha. Aku tidak salah lihat, kan? Ini benar-benar Porsche. Ini adalah powerbank dengan spesifikasi tertinggi. Harganya bisa mencapai beberapa juta. Ayo, aku antar kamu pulang. Kamu tidak mau mengantar Manlin. Jangan-jangan dia cemburu karena aku menjualnya kepada Manlin. Aku tidak ada apa-apa dengan Manlin. Aku hanya mencarinya untuk berolahraga. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Ayo, aku antar kamu pulang. Baiklah, terima kasih. Sudah berapa lama?
Jelaskan dengan jelas. Bagaimana kamu bisa punya Porsche? Ini sebenarnya bagaimana? Liu Xiao, jaga dirimu sendiri. Eh, Saya polisi dan saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Luo Jin, jangan-jangan kamu adalah anak kaya yang tersembunyi. Aku bukan anak orang kaya, tapi sekarang aku punya kemampuan untuk mengubah diriku. Iya, WeChat sekarang berbeda dari dulu. Iya. Aku ingin bilang sesuatu padamu. Halo, Bu. Aku sudah di bawah rumah. Luo Jing, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Sama-sama. Kita akan bertemu lagi lain kali, kan? Tentu saja, selama kamu mau. Aku selalu ada di sana. Selamat malam. Hampir saja aku mengucapkan kalimat itu. Besok kita coba jalan-jalan ke kota. Lagi pula itu akan menjadi bisnisku nanti. Cermin ajaib. Kau benar-benar datang. Kupikir kau hanya berkata sembarangan. Aku bilang aku ingin mengubah diriku, kan? Baiklah. Tapi harus diingat aku pelatih yang sangat ketat. Tenang saja. Saya tidak datang untuk bermain. Ini adalah pertama kalinya kamu mulai berlatih. Hari ini cukup sampai di sini saja. Baik. Saya ingin berterima kasih padamu. Saya akan mentraktirmu makan. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan-sungkan. Ayo, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu membeli kursus, saya hampir dipecat. Tidak perlu berterima kasih. Apakah saya juga perlu berolahraga? Ah, ada apa? Di mulutmu ada butir nasi. Di mana? Sudah. Ah, terima kasih. Iya, saya sedang di dalam. Kebetulan kita berdua tentara. Jelas. Manlin dan Luo Jiu, kalian berdua masuk cepat juga ya. Sudah janjian diam-diam. Saya pergi dulu. Jangan. Kebetulan kita semua makan bersama. Aku masih penasaran. Kenapa teman lama kita Luo Jiu tiba-tiba jadi sangat kaya? Uangku datang dari mana itu bukan urusanmu. Kamu yang cuma joki game kok bisa boros banget. Bukan hasil curian. Apa aku ini uang yang jatuh dari langit? Liu Gang, kamu keterlaluan. Kenapa dia bisa kaya? Kenapa harus kamu yang tahu kalau dia orang miskin yang tiba-tiba kaya? Apa aku tidak boleh tanya? Tanya sudah bertanya. Bahkan kalau menang lotre, pasti ada alasannya. Kan, Wan Li, kamu melindunginya seperti ini. Kamu nggak suka dia, kan? Makan dulu saja dulu. Iya, aku ada yang mau bilang sama kamu. Mau pergi. Sebelum itu, bicarakan dulu dengan jelas. Bersihkan jalan. Mau pergi. Sebelum itu, bicarakan dulu dengan jelas. Bersihkan jalan. Terdeteksi kesalahpahaman terhadap orang yang dicintai oleh tuan rumah. Tugas hukuman, mengungkapkan cinta di depan umum. Mengungkapkan cinta pada zombie Yao. Hadiah, 51% saham Sinyal Media. Itu Yao. Sebenarnya aku sudah lama ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku sudah suka padamu sejak SMA. Luo Qin, kenapa tiba-tiba kamu bilang begitu? Kamu ngomong apa sih? Meskipun itu bukan milikku. Iya. Dulu saya merasa rendah diri, merasa tidak pantas untukmu. Tapi sekarang saya berbeda. Saya merasa saya mampu memberikan kehidupan yang kamu inginkan. Jadi, bagaimana dengan Manlin? Iya, saya dan Manlin hanya memiliki hubungan sebagai peserta dan pelatih. Tapi apakah itu benar? Iya, kamu memang salah paham. Tugas selesai, mendapatkan 51% saham Media Signal. Ngomong apa sih? Apa berhak ikut campur dengan teman sekamar? Aku peringatkan, jauhi masyarakat. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar padamu. Aku menunggu. Iya. Dari awal sampai akhir,
Aku hanya memikirkanmu. Apakah kamu mau memberi aku kesempatan? Aku hanya memikirkanmu. Apakah kamu mau memberi aku kesempatan? Kamu setuju jadi pacarku? Bagus sekali. Bagus sekali. Cepat lepaskan. Di sini banyak orang. Aku Jing Xia. Selamat untuk kalian. Barusan aku terlalu impulsif. Apakah aku salah paham padamu? Iya, aku tidak menyalahkanmu. Salahku karena tidak menjelaskan dengan jelas tepat waktu. Dulu aku merasa rendah diri, takut kalau bilang, kita malah nggak jadi teman. Tapi kalau hari ini, aku nggak bilang juga. Aku takut kehilanganmu sepenuhnya. Sebenarnya aku juga salah karena terlalu tidak rasional. Aku lihat kalian begitu. Iya, kamu nggak perlu jelasin. Aku tahu perasaanmu. Kalau posisi aku juga pasti salah paham. Tapi aku jamin padamu, kedepannya aku akan buktikan dengan tindakan nyata. Di dalam hatiku hanya ada kamu. Ketua baru Xiao Zhang segera akan datang. Kamu harus siap menyambutnya. Jangan sampai kehilangan kendali. Tenang saja, Wakil Direktur Shang. Saya pasti akan mengatur semuanya dengan baik. Oh ya, identitas ketua baru ini cukup khusus. Mungkin akan muncul dengan rendah hati. Kamu harus mengamati dengan seksama. Baiklah, Wakil Direktur Shang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Saya mau lihat bagaimana pengaturan ruang rapatnya. Ya, sudah ditentukan. Ya. Siapa sebenarnya ketua dewan yang baru? Bahkan Wakil Presiden Shang juga begitu tegang. Inilah Xingyao Media, perusahaan sebesar ini. Nanti ini akan jadi milik saya. Ini kan Luoda yang terampil. Datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Beri jalan, saya mau mulai kerja. Haha, lelucon. Sekarang aku punya ambang otoritas, juga tempat yang bisa diinjak oleh sampah sepertimu. Dengar, cepat pergi jauh-jauh. Berani datang ke wilayahku. Lihat aku akan buat kau mati hari ini. Hei semua, cepat lihat. Penjual jasa game ini tidak dapat pekerjaan. Ternyata datang ke Starshine Media kami untuk membuat keributan. Ayahku adalah kepala keamanan di Starshine Media. Kalau kau mau berlutut dan minta padaku, saya bisa mempertimbangkan untuk melewatkan ini. Haha. Wakil Direktur Liu Xiaoshang bilang hari ini ketua baru akan datang. Kalau ini jadi besar, tutup mulut. Di sini bukan urusanmu. Ketua baru Liu Xiaoxin segera datang. Setelah dia tiba, jangan ribut lagi. Saudara-saudara, ini adalah kunjungan pertama ketua baru ke perusahaan. Ruang rapat ini harus bersih tanpa noda. Kartu identitas itu sudah diletakkan rapi. Saya sama sekali tidak bisa keluar untuk mencolok. Waktunya sudah hampir tiba. Ketua baru segera datang. Henti, kamu ikut saya. Gaya, kalau bukan karena ketua baru segera datang hari ini, saya pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Saya adalah ketua baru perusahaan ini. Hahaha. Dengan penampilan miskin dan menyedihkan seperti itu, kamu layak jadi ketua dewan perusahaan kami. Kamu tahu berapa nilai pasar perusahaan kami? Perusahaan kami menempati peringkat pertama di provinsi ini di bidang hiburan. Xingyao Media. Sampah. Dengar baik-baik. Cepat pergi. Kalau berani mengacau lagi jangan salahkan kami tidak sopan. Lepaskan. Lepaskan. Berhenti. Berhenti. Ayo, Shang Zong. Ayo, Wakil Direktur Xia. Anda sedang apa? Wakil Direktur Xia. Anda datang tepat waktu. Orang ini datang ke perusahaan kami buat keributan. Saya yang menghentikannya. Apakah itu Shang Zong? Semua orang, perusahaan ini sangat besar. Tidak bahkan diizinkan masuk. Luo Jing, kamu pura-pura apa sih? Seorang jasa permainan ingin masuk ke dalam Xingyao Media kami. Kamu juga tidak usah melihat dirimu sendiri. Segera berhenti. Ya. Maaf, Luo Zong. Saya datang terlambat. Maaf telah membuat Anda terkejut. Luo Zong.
Apakah Anda salah paham? Dia hanyalah seorang jasa permainan. Tang Yusi yang tidak tahu diri. Inilah ketua baru, Luo Zong. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ini terjadi? Pak Luo membuat Anda terkejut. Saya minta Anda sekarang. Anda dipecat sekarang. Segera pergi. Wakil Direktur, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya sudah di perusahaan bertahun-tahun. Tidak ada prestasi, tetapi ada usaha. Pak Luo, saya yang salah. Ini adalah kesalahpahaman. Saya juga demi kebaikan perusahaan kok. Tolong beri saya kesempatan lagi. Pak Shang, jika dia begitu peduli pada perusahaan, maka biarkan dia mengingat pelajaran kali ini dengan baik. Saya mengerti saya salah. Liu Gang, sekarang kamu diturunkan menjadi karyawan biasa, bertanggung jawab atas pekerjaan logistik. Jika ada kesalahan lagi, segera angkat kaki dan pergi dari sini. Ini terlalu berlebihan, kan? Terlalu berlebihan. Pak Luo sudah memberi Anda kesempatan. Anda masih menawar di sini. Terima kasih, Pak Luo. Terima kasih, Pak Shang. Bos, saya sudah siap di sana. Ikuti saya. Ya, terima kasih, Pak Shang. Ayo pergi. Sialan, Pak Luo. Saya tidak akan membiarkanmu begitu saja. Para hadirin, ini adalah ketua baru perusahaan, Bapak Bojing. Selamat datang semuanya. Ini adalah anggota dewan yang baru. Kelihatannya seperti pengantar makanan. Ya, Kepala Shang. Jangan-jangan salah orang lagi. Ya. Kepala Zhang sudah berperan. Menurut anak saya, dulu anak ini cuma pemain game profesional. Entah bagaimana dia bisa masuk ke dalam Xingyao Chuan. Media, perwakilan game. Benar-benar orang macam apa saja bisa jadi. Ketua yang membuat hati kami berdebar. Xiao Wenjie, kamu benar-benar semakin hari semakin kembali ke masa lalu. Zhang Su, jangan terlalu berlebihan ya. Tuan Luo sekarang adalah pemegang saham terbesar di perusahaan. Bahkan sebagai pemegang saham terbesar, itu harus punya kemampuan nyata. Perusahaan kita tidak butuh boneka, kan? HMPH. Kalau begitu, saya tidak tahu apa yang Direktur Zhang pikir saya harus lakukan agar dianggap punya kemampuan. Sangat sederhana. Menghasilkan uang untuk perusahaan. Asalkan dalam 1 bulan, penjualan obat baru meningkat lebih dari 10%. Kami para orang tua ini akan benar-benar mengakui kemampuanmu. Tidak berlebihan. Saya setuju. Baiklah. Kalau begitu, aku tunggu Pak Luo membawa kita ke pertemuan di Universitas Zheng. Beritahu Kak Zhang untuk memperbarui situasi di perusahaan. Barulah dia berniat menyusahkanmu. Tak apa, aku bebas naik taksi. Pak Zhang, jangan buru-buru. Pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Pantau terus Pak Luo yang baru datang itu. Ku ingin lihat apa yang dia bisa usulkan padaku. Apa yang dia buat. Tenang saja. Aku sudah atur orang untuk mengawasi. Setiap gerak-geriknya tidak luput dari pengamatan kami. Anak muda, kamu hebat. Pak Zhang, bagaimana kalau kita buat dia sedikit masalah? Biar dia tahu diri dan mundur. Tidak perlu buru-buru, biarkan dia beraksi dulu. Kalau dia gagal mencapai target, nanti kita tendang dia keluar. Pak Zhang, Bu Mining, nanti panggung ini tetap milik Anda. Ya, cepat hahaha. Bos, ini adalah kantor Anda. Dan ini sekretaris Xiao You. Kalau ada apa-apa, beritahu dia. Luo, kalau ada kebutuhan, silakan beri perintah. Sebagai seorang manajer perusahaan, harus memiliki kemampuan manajemen yang memadai. Tugas, baca 10 buku bisnis dalam 1 jam. Hadiah, bisnis tingkat atas. Sistem ini sangat membantu saya. Pak Luo, tentang taruhan Anda dengan saudara Zhang. Saya rasa Anda terlalu terburu-buru. Dalam waktu sesingkat itu, kinerja perusahaan tidak mudah untuk meningkat. Saudara Zhang malah membuat kesulitan baru. Pak Shang, Anda tenang saja, karena saya berani bertaruh. Maka saya pasti punya cara untuk menyelesaikan taruhan itu. Xiao You, kamu sekarang segera pergi. Belikan aku beberapa buku tentang manajemen bisnis yang paling laris. Ya, sekarang pergi beli buku. Benar? Semakin lama hidup semakin baik. Cepat sembuh, Tuan Luo.
Sepertinya dia sama sekali tidak mengerti tentang ini. Mengandalkan usaha terakhir, apa gunanya? Juga tidak tahu apa yang harus dilakukan perusahaan di masa depan. Tuan Luo, ini buku yang Anda minta. Silakan lanjutkan. Baik, Tuan Luo, saya pergi dulu. Kalau ada apa-apa, panggil saya lagi. Yang. Dengan siapa sedang ngobrol? Sangat bahagia. Apakah sedang jatuh cinta? Mama tidak. Jangan tebak sembarangan. Mama, berikan kembali. Biarkan aku lihat. Wah, riwayat obrolan begitu sering. Masih bilang tidak. Haha. Yao, kamu masih muda. Jangan sampai ditipu orang. Kalau kamu mau pacaran, aku rasa Liu Gang itu bagus. Ayah, Ibu. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku dan Liu Gang hanya teman biasa. Apa yang salah dengan Liu Gang? Keluarganya mampu. Dia juga bekerja dengan baik. Kamu justru tidak mau pacaran dengannya. Jangan sembarangan mencari preman kecil. Aku malas berdebat dengan kalian. Lagi pula, perasaanku adalah hakku sendiri. Lihatlah. Semua ini karena kamu yang memanjakannya. Sekarang gadis ini semakin membuat khawatir. Bagaimana kalau aku tanya Xiao Liu? Ya, pasti dia tahu tentang situasi Yao kita. Halo, pembantu. Xiao Liu, apakah kamu tahu apakah Yao kita baru-baru ini sedang jatuh cinta? Apakah kamu tahu kalau Yao di rumah kita baru-baru ini sedang jatuh cinta? Oh, Bomo. Saya memang tahu. Baru-baru ini ada seseorang bernama Luo Jing yang terus mengganggu Yao. Nama Luo Jing ini terdengar cukup familiar. Dia siapa sih? Luo Jing ini adalah teman sekelas saya dan Xia waktu SMA. Sekarang dia adalah seorang duta game. Hidup setiap hari dengan menipu dan menipu. Saya curiga, dia adalah orang yang menipu keluarga Xiao. Apa katamu? Kamu tidak akan menipu kami, kan, Paman? Bagaimana mungkin saya menipu kamu? Hari ini, orang yang berpura-pura polisi ini bahkan ingin masuk ke perusahaan kita. Membuatku dipukul dan dimarahi habis-habisan. Sekarang dia malah bersikeras tidak mau pergi dari perusahaan kita. Aku akan datang sekarang. Aku harus lihat sendiri. Dia berani menyelamatkan putri dari Jiang Dongku. Sister Luo, aku tidak tahu apa saja tipu muslihat yang kamu pakai untuk menipu hingga menjadi ketua yang disiapkan Xing Yao. Aku pasti akan membongkar rahasiamu, lalu menindihmu dengan sangat keras. Begitu cepat sudah waktunya pulang kerja, tapi melihat pertunjukan sulap ini memang sangat melelahkan. Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan tugas membaca. Hadiah pemikiran bisnis tingkat atas. Ternyata inilah pemikiran bisnis tingkat atas. Sepertinya prasasti kepercayaan juga cepat meningkat. Menurut pemikiran saya, kinerja akan meningkat 10% dalam sebulan. Tolong ucapkan kalimat ini. Sistem ini benar-benar sangat bagus. Kamu adalah Luo Jing. Kamu siapa? Saya Jiang Dongyang. Saya dengar kamu akhir-akhir ini sedang mengejar putriku. Halo Paman. Betul. Saya memang sedang mengejar Jiang Xia. Saya peringatkan, jauhi putriku. Kalau kamu berani mengganggu putriku lagi, saya tidak akan membiarkanmu. Paman, saya tahu dulu saya tidak pantas untuknya. Tapi sekarang saya sudah berubah. Apa yang mengubahmu? Kamu tidak akan bilang padaku bahwa kamu bekerja di Xing Yao Media. Masa depanmu sangat cerah, kan? Iya, Paman. Sekarang saya memang bekerja di Xing Yao Media. Kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar berpikir saya mudah ditipu seperti Xia? HMPH, Paman. Ayah, kenapa kamu di sini? Ayah, kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang lagi, kamu akan ditipu orang. Ayah, aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku punya hak untuk berteman sendiri.
Paman itu ingin tempat ini ramai. Jadi tidak nyaman untuk membicarakan hal-hal. Bagaimana kalau kita cari restoran dan makan mie sambil ngobrol? Aku yakin tidak ada yang menarik untuk dibicarakan. Ayah, aku percaya Pak Luo tidak akan mengecewakanmu. Bagaimana kalau kita dengar apa yang dia katakan? Baiklah, aku ingin tahu apa yang bisa dia katakan. Berjalan. Paman, saya tidak tahu apa yang Anda suka makan, jadi saya pesan sembarangan. Silakan lihat apakah sesuai selera Anda. Jangan anggap remeh dengan berbagai trik ini. Saya tidak akan setuju dengan urusan Anda dan Xiao. Kamu cuma seorang pemain pengganti. Apakah begitu sulit? Beri kebahagiaan untuk putriku. Bapak, Luo Jing sekarang berbeda. Dia punya usahanya sendiri. Aku percaya padanya. Sekarang kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata ayah. Kamu memaksa ingin bersama orang ini. Apa yang membuat dia lebih baik dari Liu Gangqiang? Aku sangat yakin orang yang aku suka adalah Luo Jing. Jadi, aku ingin bersama dia. Orang yang aku suka memang dia. Aku memang ingin bersama dia. Zombie, kamu harus bersama orang seperti ini. Kecuali jika kamu tidak mengakui aku sebagai anakmu. Kamu rela mengorbankan segalanya demi pria seperti ini, bahkan orang tuamu. Sebagai seorang pengusaha sukses, bagaimana bisa membiarkan orang yang dicintai berkorban untukmu? Tugas keluarga. Menyelesaikan konflik wanita Jiangxia. Hadiah sebuah villa di pusat kota. Jika kamu tetap memilih anak miskin ini, kalau begitu, saya akan membesarkan. Tidak ada lagi putri seperti kamu. Saya ingin melihat, tanpa bantuan keluarga, anak miskin ini, apakah masih mau hidup susah bersamamu? Luo Jing, kita pergi, nanti kita hidup sendiri. Kalian berdua, bisakah kalian mendengarkan saya sebentar? Iya, saya mengerti niatmu. Apakah kamu bersedia mempercayai saya? Tentu saja saya bersedia mempercayai kamu. Karena kamu mempercayai saya, maka minta maaf dulu kepada ibu mertuaku. Bagaimanapun juga, dia melakukannya untuk kebaikanmu. Tadi kamu bilang tidak mengenalnya. Itu sangat menyakiti hati orang tua itu. Ayah, maafkan saya. Saya baru saja mengatakan hal yang salah. Kau masih cukup mengerti. Paman, saya tahu Anda tidak mempercayai saya, tapi saya berjanji kepada Anda, saya akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Saya mampu memberikan kebahagiaan yang dibutuhkan. Apa yang kau buktikan? Buktikan. Apa yang kau buktikan? Kau seorang pemain pengganti. Apa yang bisa kau capai? Saya tahu apapun yang saya katakan. Anda mungkin tidak akan percaya untuk sementara waktu. Saya memiliki kemampuan untuk memberikan kebahagiaan kepada dunia. Xiao, cepat bawa saya pulang. Saya tidak mau pulang. Saya ingin bersamanya. Jiangxia, kamu jatuh cinta pada pemuda miskin ini dengan kuat. Paman, berikan saya waktu 1 bulan. Jika saya tidak bisa membuktikan diri, saya akan pergi dengan sukarela. Ya, kamu mau percaya padaku? Aku percaya padamu. Aku ingin melihatnya. Dalam waktu sebulan, bagaimana kamu bisa membuat kami menerima kamu? Paman. Sebenarnya aku punya identitas lain. Aku adalah anak besar dari Xingyao Media. Pemegang saham utama Xingyao Media. Jangan kira aku bisa tertipu oleh omong kosong orang lain. Aku mengundangmu. Apa yang kamu katakan benar. Iya, Paman. Saya tahu ini terdengar tidak percaya, tapi inilah kenyataannya. Jika kalian tidak percaya, silakan cek sendiri. Kamu pikir saya tidak berani? Saya akan memeriksa. Lihat apakah kamu benar-benar berbohong. Saya akan membuktikannya dalam waktu sebulan. Saya mampu memberikan kebahagiaan kepada siapapun. Sementara itu, kamu juga bisa memeriksa informasiku. Aku beri kamu kesempatan ini. Yao Yao. Aku pulang. Aku tidak akan pulang. Kamu mau bikin aku marah banget ya? Tak apa-apa. Shenyang, kamu pulang dulu saja. Percayalah. Aku akan segera membuktikan diri. Cepat pergi sekarang. Selamat, tuan rumah menyelesaikan misi. Dia 1 villa di pusat kota. Logika. Benar-benar pemegang saham utama Xingyao Media atas namanya. Dan juga sebuah bangunan.
Bagaimana mungkin? Xiao Zhang, kamu cek lagi latar belakang Luo Ding, terutama aset-aset yang dia miliki, dan saham di Xingyao Media. Pastikan semuanya jelas. Jangan ada yang terlewatkan. Jika semua ini benar, maka keluarga Liu Gang sama sekali tidak bisa dibandingkan. Apakah aku sebelumnya terlalu gegabah? Ayah, ada apa sampai memanggilku turun? Yao Yao, ayo cepat. Ayah ingin bicara denganmu. Ayah, apa yang ingin ayah katakan padaku? Kalau soal polisi telanjang itu, aku sudah jelaskan dengan sangat jelas kemarin. Tidak perlu kamu ikut campur. Kalau soal polisi telanjang itu, ayah sudah memikirkannya. Kalau kamu memang suka dia, ayah bisa tidak menghalangi kalian bersama. Ayah, kenapa sikapmu tiba-tiba berubah drastis? Padahal sebelumnya ayah sangat menentangnya. Kau bilang dia anak miskin, tidak pantas untukku. Dia juga demi kebaikanmu. Luo Jin memang orang yang berbakat. Ayah mungkin sebelumnya punya salah paham tentang dia. Dulu kamu tidak berkata seperti itu. Kamu di depan saya bilang orang bernama Luo Jin tidak punya kelebihan apa-apa. Bahkan bilang dia tidak pantas masuk ke pintu keluarga Jiang kita. Ayah menyuruh orang menyelidiki latar belakangnya. Dia adalah pemegang saham utama di Xingyang Media dan memiliki sebuah gedung besar atas namanya. Aku tidak peduli dengan itu semua. Apakah kamu merasa hanya orang kaya yang pantas untukku? Ayah bukan maksud seperti itu. Dulu ayah khawatir kamu akan susah bersama dia. Tapi sekarang terlihat, Luo Jing memang mampu membawakan kebahagiaan untukmu. Apakah dia melindungimu? Kalau begitu, selama kamu tidak keberatan, tidak masalah. Tidak keberatan. Tidak keberatan. Bagaimana mungkin keberatan? Lalu, kapan Luo Jie punya waktu? Ajak dia ke rumah untuk makan bersama. Tidak apa-apa. Air yang begitu besar. Nanti ini akan jadi milikku. Sistem ini mengirimkanmu. Inovasi ini sangat buruk. Sungguh sempurna. Nanti tempat ini akan jadi rumahku. Maaf, Tuan Lu, villa ini benar-benar sudah terjual. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian siapa? Siapa yang membiarkan kalian masuk tanpa izin ke rumah saya? Maaf, Tuan Luo, ini adalah General Manager Lu dari grup Tianyue. Dia sebelumnya sudah memesan villa ini. Sekarang tahu villa ini sudah terjual. Dia datang khusus untuk melihat. Halo, saya Lu Ningsue dari grup Tianyue. Halo. Saya sangat suka villa ini. Tuan, apakah Anda bersedia melepaskan? Saya bisa membeli dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Tuan Luo, Anda bisa mempertimbangkan dengan baik. Direktur Lu benar-benar menyukai rumah ini, dan Anda seharusnya tahu kekuatan grup Tianyue. Maaf, saya juga sangat menyukai rumah ini. Saya tidak akan menunggu sampai besok. Bagaimana dengan harga 3 kali lipat? Tuan Luo, saya benar-benar sangat menyukai rumah ini. Saya harap Anda bisa memenuhi permintaan ini. Tuan Luo, harga 3 kali lipat itu bisa mencapai beberapa ratus juta. Anda benar-benar bisa mempertimbangkan dengan baik untuk menandatangani kontrak dengan grup di provinsi kita. Ini adalah salah satu perusahaan terbesar dan bisa berbaik-baik dengan Direktur Lu. Ini juga akan menjadi hal yang sangat baik untuk Anda. Villa ini bagi saya juga bukan hal biasa. Tidak bisa diukur dengan uang. Tuan Luo, saya berharap Anda bisa mempertimbangkan lagi sumber daya dan koneksi Tianyue Group di provinsi ini. Mungkin bisa sangat membantu Anda. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Villa ini milikku. Aku tidak akan menjualnya. Juga tidak akan memberikannya pada siapapun. Sepertinya ada orang yang selalu mengira uang bisa menyelesaikan segalanya. Sayangnya, villa ini bagiku memiliki makna yang jauh lebih dari itu. Kalau Pak Luo sangat menyukai rumah ini, maka aku tidak akan merebutnya. Ya. Aku ingat di sebelah masih ada satu villa lagi. Kan? Ya. Tuan Lu, villa di sebelah sedikit lebih kecil dari yang ini, tapi dekorasi dan gayanya sangat sesuai dengan selera Anda. Kalau begitu, saya ambil villa yang di sebelah itu. Baik, Tuan Lu. Tuan Luo, kita akan menjadi tetangga mulai sekarang.
Semoga kita bisa bergaul dengan baik ke depannya. Tentu saja. Saya yakin Tuan Lu adalah tetangga yang baik. Menantu Lu ini terlihat sangat sulit untuk dihadapi. Ingin jadi seperti apa di masa depan? Sebagai seorang Dacen yang sempurna, host belum memenuhi standar latihan fisik hari ini. Semoga host segera menyelesaikan target fisik hari ini. Hadiah, seni bela diri militer. Terdengar sangat menarik. Sepertinya hari ini harus berusaha lebih keras. Menarik. Seluruh kota Jiang bahkan tidak ada yang berani menolak saya untuk melakukan penyelidikan. Apa sebenarnya latar belakang logika ini? Baik, Presiden Lu, saya segera urus. Aku ingin lihat, petugas polisi telanjang ini, benar-benar orang seperti apa dia. Berani bersaing dengan saya, Lu Ning, untuk mendapatkan sesuatu. Kamu datang. Tepat sekali, aku sudah buatkan rencana latihan khusus untukmu. Lihatlah. Rencana ini sangat bagus. Sangat sesuai dengan kondisi tubuh saya saat ini. Terima kasih, Lau Li. Mari kita mulai. Ya, saya ingin melihat apakah kamu sudah berkembang. Tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakanmu. Ayo kita mulai. Bagus, memang sudah banyak kemajuan. Itu semua karena kamu adalah pelatih yang sangat baik. Terus pertahankan ini. Pasti akan ada ruang untuk kemajuan yang lebih besar. Latihan bonus setelah menyelesaikan tugas kebugaran. Teknik pertarungan nyata. Aku merasa kemampuan tubuhku langsung meningkat banyak sekali. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Sepertinya aku perlu istirahat sebentar. Mungkin kamu belum terbiasa dengan latihan seintens ini. Ayo aku bantu pijatkan kamu. Aku bantu kamu lakukan peregangan. Seperti ini, lakukan peregangan beberapa kali. Ototmu tidak akan cedera karena terlalu keras digunakan. Itu tidak akan menyebabkan kerusakan. Oh. Kamu baik-baik saja. Aku tadi hanya merasa sedikit pusing. Kita masih bisa latihan lagi. Kalau begitu, kita lanjut jalan-jalan berikutnya. Ah. Ada apa? Ada apa? Cedera. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku tadi cuma belum pemanasan. Tidak sengaja menarik otot. Tolong bantu saya pergi beristirahat sebentar. Baiklah. Ayo pergi. Kamu lagi ngapain? Manlin, apa dia mengganggu kamu? Saya tidak sengaja terkilir. Saya hanya perlu dibawa untuk beristirahat. Manlin, kamu tidak boleh mengorbankan diri hanya karena tersingkir oleh klien. Karena kamu sudah terluka. Biar saya bantu kamu pergi beristirahat. Tidak perlu pelatih Chen, karena aku yang terluka. Aku hanya membantunya istirahat saja, kan? Aku cukup mengantarnya saja. Hei. Berhenti, aku rasa istirahat itu cuma pura-pura. Perselingkuhan itu nyata keren. Chen Wanlin, aku nggak nyangka kamu tipe orang seperti ini. Katakan ke Gim, kamu nggak boleh main-main. Zhao Xing, jangan ngomong sembarangan. Aku cuma ngomong sembarangan. Kalian semua berpelukan dan masih saja tidak mau orang lain bicara. Aku bilang, kenapa aku mengejar kamu? Kamu malah acuh tak acuh. Ternyata sudah berpelukan dengan si kecil yang kaya raya ya. Zhao Heng, cukup sudah. Masih berani pukul aku. Chen Manlin, kamu dipecat. Aku dipecat. Kamu pikir aku peduli tinggal di sini? Aku sudah melihat jelas wajah jijikmu sejak lama. Aku dipecat. Kamu pikir hatiku masih di sini? Aku sudah melihat jelas mulut jijikmu sejak lama. Kamu mau dipecat apa? Aku sekarang juga akan bilang ke Lau Niu, aku berhenti. Niu Gusi berharap kamu tidak akan berlutut minta padaku. Maaf. Aku bagaimana? Di sini tidak ada olahraga yang bagus. Kamu bisa kapan saja ikut ujian. Seorang playboy memaksa ikut ujian, ya tetap memaksa ikut ujian. Gim kami tidak kekurangan yang seperti ini. Klien yang cuma bisa merayu pelatihmu. Pelatih Chen adalah pelatih yang sangat baik. Memiliki kualifikasi apa? Saya tidak punya kualifikasi. Nak, kamu tahu aku siapa? Tidak percaya. Itu sewa di beberapa distrik. Kalian hebat. Itu pas banget. Panggil manajer kalian ke sini. Aku mau mengadukan. Kalau aku bilang, aku percaya tidak.
aku akan membuatmu hancur sekarang. Kakakku, ayo pergi. Dia adalah pemegang sabuk hitam taekwondo. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Anak kecil itu cuma bisa bersembunyi di belakang wanita. Kalau punya nyali, keluarlah dan lawan aku. Baiklah, aku ingin melihat seperti apa sebenarnya dirimu. Aku ingin tahu seperti apa sebenarnya dirimu. Kakakku. Dia juara bertahan 3 kali berturut-turut di kejuaraan taekwondo. Kalau kamu tidak bisa mengalahkannya, kita pergi saja. Dengar, kalau kamu bersembunyi di belakang wanita dan diam saja, aku bisa pertimbangkan untuk membebaskanmu. Hahaha. Baiklah, aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Hari ini aku tidak akan bekerja kalau tidak bertemu manajer. Tidak tahu malu. Mau mati ya? Aduh, lenganku sakit. Sepertinya ini jalan keluarmu. Sekarang aku akan mengantarmu dengan pelan. Kang Nan sudah keluar. Ada yang berani rusuh. Yang tahu diri, berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Hanya dengan kalian berdua. Ayo serang bersama. Saya sedang terburu-buru. Tolong jangan pamer. Kita lapor polisi saja. Tenang, aku punya rumah. Tenang, aku sangat berani. Telepon aku. Ayo. Hanya dengan kalian. Hei, tangkap dia untukku. Kalian penjaga keamanan klub. Kan, masih juga preman pribadinya. Buat dia lumpuh saja. Katanya mau mengatur aku. Kalau kalian berani tidak bertindak di sini, aku akan suruh kakakku menghabisi kalian semua. Bro, maaf ya. Kami juga cuma menjalankan perintah. Siapa suruh kamu sampai menyinggung Supervisor Zhao? Sampah. Semuanya cuma sampah. Hei, Pak Li, kakakku segera datang. Iya, Kapten. Siapa dia? Berani berbuat onar di wilayahku. Aku sudah tidak sabar lagi. Kan, kakak sepupu. Kakak sepupu, minum-minum lalu mau pukul aku lagi. Dia minta tolong, Zhao Shiguang, untuk latar belakang. Latar belakang hitam. Aku mau lihat. Aku bisa apa padanya. Bro, lihat dia memukul aku sampai seperti ini. Kamu pasti tidak boleh membiarkan dia lolos. Kamu memang manajer klub. Ya, aku benar-benar tidak menyangka kamu mengelola klub ini. Sampai seperti ini. Sepertinya aku harus mempertimbangkan untuk mengganti manajer. Masih keras kepala padahal sudah dalam bahaya. Kamu tahu posisi apa yang dimiliki kakakku di industri ini. Kamu apa sih? Hah, berani-beraninya kamu berbuat macam-macam di depanku. Percaya nggak? Aku bisa membunuhmu. Ini bukti kepemilikan klub. Saya sekarang adalah pemilik klub. Saya lihat kamu sepertinya tidak ingin melanjutkan. Kan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah pemilik? Saya dengar beberapa waktu lalu, grup baru saja diakuisisi oleh seorang bos di belakang layar. Bos di belakang layar itu tidak mungkin dia, kan? Kamu benar-benar mencari mati. Bos, anak ini benar-benar tidak tahu diri. Iya, saya kurang tegas dalam mendidik. Tahu bahwa saya kurang tegas. Berikan solusi. Tidak apa-apa. Apakah kamu bos? Tidak mungkin. Dia hanya seorang pria tampan. Dia tidak mungkin bos. Diam, bro. Orang seperti ini hanya petugas. Kalian ngapain bengong? Cepat seret dia pergi. Jangan sampai kita terjebak lagi. Ini dia. Dia adalah pangeran kecil. Ya, bos. Kamu lihat. Ada yang ingin disampaikan. Mulai hari ini, cara pengelolaan klub harus diubah secara menyeluruh. Saya tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi lagi. Tenang saja, bos. Saya pasti akan mengikuti arahan Anda. Kalau begitu, mari kita lihat kinerja terbaru juga. Iya. Bos, ini adalah pendapatan klub selama hampir setahun terakhir. Silakan Anda periksa.
Angka-angka ini ada masalah. Kalau buru-buru, apa benar jadi rugi? Bos, ini kesalahan saya. Saya akan segera cari yang tepat. Sebagai pemimpin, saya punya sedikit hak istimewa untuk menghubungi. Tapi jangan berlebihan. Hal seperti ini saya tidak ingin lihat lagi untuk kedua kalinya. Tenang saja, bos. Posisi Zhao Hang ini tidak boleh kosong. Ya. Kalau begitu, ada rekomendasi orang yang cocok untuk posisi Zhao Manager, bos. Pelatih Chen memiliki kemampuan terbaik. Dia juga tampan, dan badannya bagus. Saya rasa dia paling cocok untuk mengambil alih. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Saya ini hanya mengucapkan terima kasih. Jangan salah paham ya. Pak Wang, ini tidak baik. Pagi-pagi sudah menerima pengunduran diri dari 3 kepala departemen. Secara bersamaan, apa yang sedang terjadi? Mungkin ini ulah dari Kak Zhang di belakang layar. Bantu saya minta mereka berdua untuk memeriksa. Saya ingin lihat apakah bisa dikomunikasikan. Lukisan, Direktur Luo, Anda tidak perlu membujuk. Kan, kami tidak percaya diri dengan masa depan perusahaan. Harus mengundurkan diri. Kalian semua berpikir seperti itu. Pak Luo, kemarin Anda masih berani berkata dengan penuh semangat. Target kenaikan kinerja 10% dalam sebulan. Kalau 3 eksekutif ini pergi, saya takut perusahaan akan langsung lumpuh. Zhang Su, ini semua pasti ulahmu di belakang layar. Jadi bagaimana? Apa pendapat Pak Zhang? 1 bulan untuk hasil terlalu lama. Kami tidak bisa menunggu. Bagaimana kalau begini? Dalam 2 hari, akan ada grup Tianyue mengganti pengiklan tahunan. Jika Pak Luo bisa mewakili perusahaan untuk mendapatkan, kami semua akan setuju. Baik, kita sepakat. Jika Pak Luo bisa mendapatkannya, kami semua setuju. Kita sepakat. Pak Luo, grup Tianyue ini adalah pemimpin di provinsi ini. Pengiklan mereka bukanlah Pak Luo. Tidak bisa didapat hanya dengan membuka mulut. Jika Pak Luo tidak bisa mendapatkannya, kita perlu penjelasan. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya akan segera makan di Mozi. Pak Luo, ada harapan. Saya berharap Anda bisa mendapatkannya. Selain itu, saya rasa ketiga manajer ini sangat berdedikasi. Saya rasa bisa menyimpan mereka di telapak tangan. Tidak perlu. Kalau ketiganya sudah memutuskan untuk resign, maka saya tidak akan memaksa. Semoga ketiganya sukses di masa depan. Ketiganya sudah mencapai keinginan. Seharusnya senang, kan? Baik-baik saja. Saya malah ingin lihat, kalau memang ketiganya benar-benar pergi, perusahaan masih bisa beroperasi bagaimana? Ayo. Iklan dari grup Tianyue ini tidak mudah untuk didapatkan. Direktur Lu dari grup Tianyue terkenal dengan tuntutannya yang tinggi. Lagi pula, ketiga manajer ini sudah mengundurkan diri. Takutnya, dampak bagi perusahaan akan sangat besar. Ketiga orang itu, meskipun tetap, tidak akan berguna bagi kita. Lebih baik jangan makan hal-hal yang mengkhianati. Kami tidak peduli menggali hati yang kosong. Selanjutnya, kita harus berusaha bersama. Berjuang agar bisa segera menaklukkan kerasnya batu hati yang keras. Apa yang Luo Jing sedang sibuk lakukan? Lihat, kamu bahkan tidak punya waktu makan. Aku sudah buatkan makanan untukmu. Cepat makan ya. Ini semua urusan kecil di perusahaan. Tidak ada yang besar. Mari kita pergi. Kamu akhir-akhir ini selalu sibuk seperti ini. Sampai tidak ada waktu untuk makan. Harus jaga kesehatannya. Maaf sudah membuatmu khawatir. Tapi, akhir-akhir ini memang ada beberapa urusan di kantor yang harus kuselesaikan. Ayahku mengundangmu makan di rumah kami. Ayahmu mengundang aku makan. Bukankah dia selalu menolak kita bersama? Iya. Tapi sekarang dia sudah tidak menentang lagi. Sungguh-sungguh. Dia yang mengatakannya sendiri. Bagus sekali. Tapi, kamu sibuk belakangan ini sampai-sampai tidak sempat pacaran. Bagaimana seharusnya aku menghukummu? Ya. Kalau begitu, kamu mau dihukum bagaimana? Kalau begitu, hukum kamu adalah mentraktirku makan selama sebulan. Bagaimana? Sebulan terlalu sedikit. Lebih baik seumur hidup saja. Bisa bicara manis.
Aku bukan orang yang bisa bicara manis. Saya serius. Saya tidak percaya kalau itu tidak bisa. Kalau begitu, saya akan tunjukkan padamu. Rasa teknologi yang menonjol di pinggang. Siapa yang bisa lupa? Semoga kita sudah melewati 3 panci anggur. Semua, ayo berikan usaha lebih. Pak Wang. Rencana ini adalah rencana terbaik yang pernah saya lihat. Saya sangat yakin kita bisa mendapatkan proyek wisata ini. Menunggu untuk mendapatkan proyek ini. Semua, umumkan kenaikan pangkat dan gaji. Kepala Zhang. Kepala Zhang, aku dengar beberapa hari ini, Jijing bersama orang-orangnya lembur setiap hari. Dan kabarnya, proposal mereka sangat bagus. Bukankah itu bagus? Haha, Wei Yizhen memberi mereka peluang untuk iklan. Kita masih bisa menekan Luo Jing. Tenang, mereka tidak akan berhasil. Seberapa keras mereka berusaha sekarang, nanti mereka akan jatuh dengan sangat parah. Hahaha Zhang Zihao. Apakah kamu masih punya cara lain? Dengar-dengar kali ini, Singkai Media juga ikut bergabung. Kamu bilang, Xing Yao dan Xing Kai akan bersaing sekali. Bagus sekali. Kali ini aku pasti mati sebagai polisi. Tuan Lu, ini adalah materi pameran iklan kali ini. Ketua Star Media bernama Luo Jing. Menarik juga, sampaikan kepada semua. Saya akan hadir secara langsung di pameran kali ini. Acara lelang tingkat tinggi seperti ini. Anda biasanya tidak hadir secara langsung. Saya hanya ingin melihat apa yang bisa diberikan oleh tetangga saya ini. Apa kejutan yang bisa dia berikan? Zhang Sui sebagai pemegang saham perusahaan ternyata bergaul dengan orang-orang dari Singkai. Saya dan Direktur Li adalah kenalan lama. Sudah lama tidak bertemu. Tidak bisa sekadar menyapa. Bagaimana menurut Anda, Tuan Luo? Sekarang ini, siapa saja berani bersaing dengan kami? Singkai, Zhang Wenjie. Perusahaan Xingyao Media kalian sudah dekat dengan kebangkrutan. Kan, jika kalian cerdas, cepatlah mundur. Melihat hubungan kami dengan Tianyue Group, rencana ini harus kami yang kerjakan. Kapanpun, bagaimana Tianyue memilih pengiklan? Itu keputusan Pak Li. Kapanpun, bagaimana Tianyue memilih pengiklan? Itu keputusan Pak Li. Salah paham, Pak Luo. Saya hanya bercanda dengan Pak Luo. Saya tidak suka orang bercanda dengan reputasi Tianyue. Maaf, Pak Lu, tidak akan terulang lagi. Lama tidak bertemu, Tuan Luo. Saya sangat menantikan hari ini. Kamu bisa membawakan saya rencana yang berbeda. Tuan Luo, tenang saja. Saya akan membuatmu kurus. Tuan Li, apakah seharusnya kamu meminta maaf kepada Tuan Luo? Tuan Luo, maafkan saya. Tadi saya berbicara tanpa mempertimbangkan. Tidak apa-apa. Semoga Tuan Li lebih berhati-hati di lain waktu. Saya benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata kenal dengan Pak Lu. Tak heran punya keberanian. Tak ada hubungannya dengan hati kami yang tertohok. Aneh. Biasanya pameran pengiklan seperti ini, Pak Lu tidak pernah datang langsung. Kenapa hari ini dia datang sendiri? Selalu mengikuti orang ini. Pak Li, tenang saja. Dengan kekuatan Xin Kai, memenangkan hak sebagai pengiklan akan sangat mudah. Apalagi, aku juga diam-diam menyentuhmu. Dan aku juga diam-diam menyentuhmu. Bos, aku khawatir akan muncul masalah. Sun dan Li Xingkai pasti bersekongkol. Pasti bukan hal baik. Tenang saja, pasukan datang, rintangan diatasi. Air datang,
tanah bergeser. Selamat datang semua di acara lelang grup Tianyue. Saya nyatakan pameran resmi dimulai. Mari kita sambut perwakilan dari grup Shinkai ke atas panggung. Saya pergi. Kalau pinter, keluarlah sendiri. Kalau tidak, saya buat perusahaanmu bangkrut. Lomba tender mengandalkan kekuatan, bukan belakang layar. Ah, Luo, jangan lupa taruhan kita. Kalau kamu kalah, kamu harus mundur dari posisi ketua dewan. Tenang, aku tidak akan kalah. Jangan berpikir bahwa mengenal kalangan atas Tianyue akan membuatmu terkenal. Tianyue melihat kualifikasi secara keseluruhan. Dan hal ini, kami lebih memahami daripada yang kalian bayangkan. Rencana kami adalah sesuatu yang tidak akan pernah kalian hasilkan. Rencana kami telah mempertimbangkan kebutuhan grup pinjaman dengan baik, serta menggabungkan tren terbaru di pasar. Lihat, Pak Luo. Jangan panik. Pertama, lihat situasinya. Ini pasti rencana yang unik. Ini bukan rencana kami. Bagaimana bisa jadi milik mereka? Rencana kami sudah mempertimbangkan kebutuhan grup JW, menggabungkan tren terbaru di pasar. Ini bukan rencana kami. Kenapa jadi milik mereka? Kalian meniru. Tapi yang kalian tiru adalah rencana kami. Zhang Xuan, kamu membocorkan rahasia perusahaan. Kamu tahu ini adalah kejahatan, kan? Kamu tidak boleh memfitnah orang. Saya tidak terlibat dalam proyek ini dari awal sampai akhir. Kalian bilang kami meniru. Apakah kalian punya bukti? Dengan kemampuan kami di Shinkai, kami bisa menghasilkan rencana seperti ini. Bukankah itu sudah sewajarnya? Apakah ini plagiat? Kita berdua tahu dengan jelas. Aku hanya tidak menyangka perusahaan sebesar Shinkai Media bisa menggunakan cara yang begitu memalukan. Pak Luo, kalau tidak ada bukti, sebaiknya jangan dilakukan. Lapar malam ini. Shinkai memang pantas menjadi perusahaan media terkemuka di dalam negeri. Saya benar-benar menantikan bagaimana tetangga saya akan mengajukan solusi terbaik untuk menghadapi Shinkai. Terima kasih semuanya. Apakah kalian mendengar tepuk tangan dari seluruh ruangan? Bos tidak tahu apa rencana yang dia bawa untuk kita. Terima kasih banyak kepada Shinkai Media atas rencana yang luar biasa. Sekarang mari kita sambut media Xing Yao untuk tampil di panggung dan mempresentasikan. Xing Yao Media juga datang. Tapi tahun ini, mereka mungkin tidak bisa bersaing dengan Shinkai. Memang, rencana Shinkai sangat hebat. Lebih bagus dari rencana mereka tahun-tahun sebelumnya. Benar, Xing Yao Media. Xing Yao Media akan tampil di panggung. Zhang Zong, bagaimana mereka bisa tampil? Rencana mereka sama dengan kita. Kalau kita naik ke atas, pasti mereka akan tertawa sampai mati. Apa yang terjadi dengan grup Xing Yao ini? Kenapa tidak ada yang naik ke panggung? Menurutku, Mereka ketakutan oleh strategi seksi itu. sampai tidak punya keberanian untuk tampil. Kalau kalian takut, ya akui saja kalah. Aku tidak akan menertawakanmu. Hahaha. Melahirkan seorang taipan kekayaan. Tidak boleh ada rasa takut sama sekali. Tugas saat ini adalah berani naik ke panggung dan menunjukkan diri. Hadiah, keterampilan pembicara ulung. Karena dia tidak mau naik ke panggung, maka biarkan aku yang melakukannya. Halo semuanya, saya Luo Jie, Ketua Starshin Media. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada kalian produk lukisan magnetik perusahaan kami. Selamat kepada tuan rumah. Telah menyelesaikan tugas dan mendapatkan keterampilan pembicara ulung. Dapat langsung digunakan. Ketua Dewan harus turun langsung ke sana. Sepertinya grup Xing Yao benar-benar kehabisan orang ya. Katanya itu rencana mereka. Dengan kondisi Xinghai, juru bicara mereka yang seharusnya berbicara tidak berani naik ke panggung. Takut memalukan diri. Aduh, grup Xing Yao ini terlalu buruk. Sampai-sampai ketuanya harus turun sendiri untuk memalukan diri. Memangnya tidak. Rencana mereka disalin orang. Agak menarik. Yang kita bicarakan, utamanya adalah leverage diferensiasi ini. Sebenarnya ini bagaimana ceritanya? Bukankah kita sudah mengambil rencananya? Lalu ini apa maksudnya? Apa jangan-jangan dia sudah memperkirakannya sebelumnya? Membuat cadangan. Jangan pergi. Tenang saja, tingkat senioritas ini jelas tidak setara dengan Chi Huaan sebelumnya. Kalau begitu,
Aku ingin melihat apa yang bisa kamu tunjukkan. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepada kalian demo dari signal media kami. Tunjukkan, percaya padaku. Ini pasti akan membuat kalian terkejut. Rencana perusahaan kami berbeda dari rencana perusahaan Pak Lee. Rencana perusahaan kami akan jauh lebih menarik daripada semua rencana yang ada di lokasi. Silakan semua lihat layar besar. Rencana kami dari Sinyal Media, utamanya membahas tentang teknologi dan keberadaan manusia yang harmonis. Bukan berarti rencana dari kedua perusahaan itu bertabrakan, kan? Bagaimana menurutku ini sama sekali berbeda. Iya. Dan aku merasa rencana Xingyao. Dan rencana dari media seksi juga sepertinya tidak sedikit. Dan aku merasa aura Pak Luo ini benar-benar sangat kuat. Tanpa sadar, aku sudah terbawa masuk ke dalam pidatonya. Ini benar-benar seperti seorang maestro pidato. Itulah semua isi dari rencana kami di Xingyao Media. Proposalnya pura-pura keren. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa rencananya bisa sehebat ini? Aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini. Kamu sebaiknya tidak pergi ke komunitas dengan orang yang bahagia ini. Kalau tidak, aku akan kecewa. Pak Lee, aku bersumpah aku lebih membenci rencana strategis yang terlalu menguntungkan daripada kamu. Kalau menang, lalu apa? Dunia kali ini akhirnya tetap didominasi oleh kepentingan. Terima kasih semuanya. Baik. Bos, saya benar-benar sangat mengagumi Anda. Apakah kalian sudah lama tahu kalau Zhang Suihui itu hebat? Tentu tidak. Saya hanya terbiasa menyimpan satu langkah cadangan dalam segala hal. Kalau bukan karena Anda, Pak Luo, kami mungkin benar-benar kalah. Sungguh tidak terduga. Ternyata Pak Luo juga seorang pembicara ulung. Baru saja ketua wanita tampil sangat luar biasa. Pak Lee ini juga lahir sebagai aktor alami. Aktorismenya benar-benar membuatku merasa kalah. Kamu tidak akan berpikir kalian benar-benar menang, kan? Aku akan melakukan apa saja demi iklan rekrutmen kali ini. Kalau begitu, biar pasar yang membuktikan. Zhang. Beritahu Caide. Aku bersedia menambah diskon 7% dari penawaran awal. Kalau begitu, Pak Lee, aku rugi. Kalau sampai rugi, asalkan rugi, saya juga tidak ingin membiarkan anak bernama Luo itu mengambil keuntungan. Saya bersedia memberikan diskon 30% dari harga awal dari penawaran yang sudah ada. Tuan Luo, saya rasa Zhang Sun pasti sudah membocorkan harga dasar kita kepada WeChat. Kalau begitu, kita harus mengubah kesepakatan yang sudah direncanakan. Harga ini adalah harga dasar yang paling sesuai untuk kita berdua. Tapi Li Xin malah berperang harga dengan kita. Kuda juga kalah. Saya percaya pada rencana kita. Kepada direktur, penawaran kalian tidak akan sama seperti sebelumnya, kan? Ternyata kamu sudah tahu harga dasar kita. Saya tidak takut memberitahu kalian. Kali ini meskipun saya rugi, saya tetap ingin membuat kalian kalah. Kucing sudah siap untuk menggulung tikar dan pergi ya. Siapa yang kalah siapa yang menang masih belum pasti. Kenapa saya merasa bahwa kita, Sinyal Media, yang akan menang. Masih saja keras kepala meski sudah di ujung tanduk. Saya lihat kamu bisa bertahan berapa lama lagi. Dengar-dengar, penawaran Sinkai adalah yang terendah. Dengan kemampuan mereka, tahun ini pasti pengiklan akan memilih Sinkai. Nanti Li Zong harus memperhatikan kami. Kami ini hanya tokoh kecil saja. Nanti kita cukup mengikuti di belakangmu sambil minum sup. Meskipun kemungkinan besar, kita, Sinkai, pasti akan mendapatkan peluang untuk iklan ini. Tapi kita tetap harus rendah hati sedikit ya. Apa yang harus dirahasiakan? Dengan kekuatan Pak Lee, ada siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Setelah penilaian, tahun ini kami memilih cara kerjasama. Sinyal Media. Hahaha, baiklah. Mari kita sambut CEO Luo yang baru. Kalian juga tidak bisa, ya.
Saya tidak terima. Saya tidak terima. Xiolu, saya tidak terima. Kenapa mereka dari Xingyao bisa menarik kita dari Xingkai? Penawaran kami adalah yang terendah. Penawaran kalian memang yang terendah. Lalu kenapa kalian tetap memilih Xingyao? Dari segi skala, kami jauh lebih besar dari mereka. Karena rencana strateginya. Saya lebih suka rencana Pak Luo. Jadi kami sengaja menambah anggaran. Selain itu, rencana Pak Luo jauh lebih matang dibandingkan Pak Li. Kami di Tianyue tidak pernah kekurangan uang. Jadi yang kami inginkan adalah kualitas terbaik, bukan sampah murah. Apalagi kamu menggunakan begitu banyak cara kotor. Beraninya kamu bilang, rencana ini kalian buat sendiri. Perbuatan kalian membuatku merasa malu. Meskipun aku sangat berterima kasih kepada Pak Lu, tapi lukisan dan kaligrafi baru mereka juga cukup bagus. Bagaimanapun juga, itu juga aku yang buat. Kak Luo, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu, tunggu aku. Hailey, Bos Li, siap-siap masuk penjara ya. Bos Luo, sekarang kita bisa tanda tangan kontrak, kan? Popularitasku. Kerja sama yang menyenangkan. Pengasuh Buddha, kali ini aku datang untuk secara resmi melamar Xia. Semoga kamu bisa mengerti. Liu Gong, kita belum akrab sampai sejauh itu, kan? Apa yang kamu lakukan terlalu tidak tahu malu. Iya, aku benar-benar tulus padamu. Asalkan kamu memberi aku satu kesempatan, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Xiao Liu, kami semua mengerti niatmu. Tapi mengenai Yao Yao, kami sebagai orang tua juga tidak bisa terlalu campur tangan. Kalian yang masih muda, masalah perasaan tetap tergantung pada keberuntungan. Selain itu, Yao Yao sudah punya orang yang cocok. Kamu sebaiknya menyerah saja. Kalian tidak mungkin bicara tentang anak kecil Luo Jing, kan? Dia, Luo Jing sama sekali tidak pantas dengan Xiao. Hanya aku yang bisa memberinya kehidupan terbaik. Broniu, apa maksudmu ini? Aku baru-baru ini bagaimana aku? Belum saatnya kamu menilai. Kamu si katak berkaki satu. Mau makan daging angsa pula. Pak Cik, ucapanmu terlalu berlebihan ya. Aku Liu Gang, meskipun tidak hebat, tapi tetap lebih baik dari Luo Jing. Aku Liu Gang, meskipun tidak hebat, tapi tetap lebih baik dari Luo Jing. Tuan Liu, tolong tunggu sebentar. Aku ingin tahu, tadi kamu bilang aku tidak pantas dengan sumpah itu. Kalau begitu, berikan aku sedikit uangmu. Aku. Bagaimana? Tak bisa diucapkan. Tak apa-apa. Aku akan mewakili kamu yang merasa punya uang dan status. Bisa memberikan kehidupan material terbaik untuk Xiao. Benar. Setidaknya aku bisa memberinya kehidupan terbaik. Aku ingin bertanya, apakah kamu benar-benar mengenal Xiao? Apa yang dia butuhkan? Tidak pernah sekadar hal yang dangkal seperti itu. Luo Jing, silakan duduk. Silakan duduk. Yao Yao. Cepat pergi buatkan teh untuk Luo Jing. Luo Jing, aku sudah tahu tentang urusanmu. Presiden Xingyao Media benar-benar muda dan berbakat. Saya dengar, kamu mengalahkan orang-orang dari Xingkai Media sampai terpuruk. Sungguh hebat. Paman, Anda terlalu memuji. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Aduh, halo Jing, kenapa kamu masih merendah? Anak kami, Yao Yao, beruntung bisa bertemu denganmu. Kedepannya, kamu adalah menantu keluarga Zhang kami. Kedepannya, kamu adalah menantu keluarga Zhang kami. Apa maksudmu? Qiang Wofu, Luo Jingtai Liu Gang. Kenapa kamu belum pergi? Luo Jing adalah menantu keluarga kami. Jangan lagi ganggu Xia di masa depan. Kamu akan menyesal suatu hari nanti.
Untung saja kamu tidak ikut dia. Ayo, Luo Jin, kami semua mendukung urusanmu dengan Yao Yao. Mulai sekarang, kita semua adalah keluarga, ya. Bapak, terima kasih atas dukungan kalian. Saya pasti akan menjaga teman sekamar dengan baik, tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Luo Jin, saya percaya padamu. Baiklah, mari kita bicarakan. Kedepannya, aku mengandalkanmu, telanjang. Kami, Jiang Jia, kedepannya, aku mengandalkanmu. Sistem Luo Jin mengaktifkan tugas baru, menerbitkan tugas melamar Jiang Fujiang. Hadiah pendapatan 100 yuan per detik, berlaku selama 30 tahun. Apakah menerima tugas? 100 yuan per detik. Dalam sehari itu 8.640.000. Dalam setahun itu 3.100.000.000. Ini terlalu berlebihan. Terima tugas. Buddha Paman, saya datang hari ini. Sebenarnya saya ingin secara resmi melamar kalian. Semoga kalian bisa menyatukan pernikahan saya dan Yao Yao. Aduh. Luo Jing, kami sudah menunggu hari ini sejak lama. Kapan kamu dan Yao Yao bisa bertunangan? Iya, saya dan ayahnya sudah tidak sabar lagi. Tidak. Waktu bertunangan itu kalian yang tentukan saja. Saya di sini kapan saja siap. Kalau begitu, secepatnya saja. Nanti ajak orang tua kamu datang. Kita bahas detailnya bersama-sama. Kami juga sudah menantikan cucu lebih cepat. Ayah dan ibu. Aduh. Kenapa malu-malu gitu? Menantu yang begitu baik. Keluarga Jiang kita tidak boleh melewatkannya. Menantu yang begitu baik. Keluarga Jiang kami. Tak boleh kehilangan kesempatan tentang kamu dan Luo Jin. Aku dan ayahmu sudah seperti di medan perang sebanyak 100 kali. Tenang saja. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Anak Luo Jin ini benar-benar berbakat di usia muda. Yao Yao dari keluarga kita bisa bersamanya. Benar-benar beruntung. Ya, Luo Jin ini sukses dalam karirnya. Dan dia benar-benar tulus kepada Yao Yao dari keluarga kita. Seorang menantu seperti ini sulit ditemukan. Bahkan dengan lampu pun sulit dicari. Bendera nasional Apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Shenyang, aku tulus padamu. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu ada di sisimu. Goki, terima kasih. Selamat, pemilik, kamu menyelesaikan tugas. Hadiah peningkatan pendapatan selama 30 tahun akan berlaku segera. Cermin ajaib. Belakangan suasana hati kamu cukup baik ya. Ada berita baik apa yang terjadi? Memang ada hal besar. Saya dan teman sekamar sudah memutuskan untuk menikah. Selamat ya. Semoga dia adalah gadis yang baik. Dia memang sangat istimewa. Wang Qian, menurutmu, apa yang paling menarik dari si Yao? Dia itu sangat sederhana dan polos. Saat saya berada di titik terendah, semua orang meremehkan saya. Hanya dia yang selalu diam-diam membantu dan mendukungku. Perasaan seperti ini adalah yang paling berharga. Ya, saat seseorang sedang di titik terendah, memiliki orang yang menemani adalah hal yang sangat berharga. Ngomong-ngomong, Mary, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kenapa rasanya kamu agak melamun? Aku baik-baik saja. Mungkin terlalu sibuk dan sedikit lelah. Kalau begitu, kamu harus istirahat yang cukup. Jangan terlalu memaksakan diri. Mengapa saat dia paling terpuruk? Saya tidak berada di sampingnya. Jika saya bisa lebih awal mengetahui kebaikannya, lebih awal menyukainya, mungkin sekarang orang yang berdiri di sampingnya adalah saya. Ayo minum air. Oh, terima kasih. Beberapa hal jika terlewatkan, ya sudah terlewat. Bailu,
sudah lama tidak bertemu. Ada apa mencariku? Polisi Luo mengalami masalah besar. Li Xingkai tidak puas dengan kejadian sebelumnya. Sekarang sedang bersekutu dengan konglomerat Zhengli. Dengan gencar membeli saham grup Tianyue. Saya sudah hampir tidak mampu bertahan. Berapa banyak saham yang sudah dia akuisisi sekarang? Dia sudah mengakuisisi 15% saham. Kalau dia membeli lagi 5%, kekuasaan atas grup Tianyue akan berpindah ke satu pihak. Pada saat itu, kerjasama kita dengan Xin Yao Media akan gagal. Pak Luo, jangan panik dulu. Saya akan mencari jalan keluar. Li Xin kelihatannya sangat agresif. Saya harus kirim pesan pribadi ke Anda. Benar, saya benar-benar hampir tidak kuat lagi. Li Xiangkai ini tidak perlu ditakuti, tapi membuktikan konglomerat itu punya dana besar. Saya bisa menghadapinya. Pak Luo, percayalah pada saya tidak akan membiarkan bunga itu berhasil. Kamu keluar dulu. Kita berdua cari cara untuk menyusun strategi. Luo Jing, saya menunggu kabar darimu. Zhang Xin, membuatmu mengakuisisi saham Tianyue Group. Bagaimana perkembangannya? Semuanya berjalan sesuai rencana. Sudah mengakuisisi 15%. Akan mengakuisisi 5% lagi. Grup Tianyue sekarang milik kita. Hahaha. Lu Ningsue, wanita brengsek itu. Dia kira dia bisa mengendalikan saya. Kali ini aku akan tunjukkan apa akibatnya kalau dia menyinggungku. Bos Li, Anda benar-benar bijaksana. Lu Ningsue pasti tidak akan bertahan kali ini. Nanti grup Tianyue akan menjadi milik Anda. Akan menjadi milik Bos Li sepenuhnya. Hahaha. Ayo, Zhang Zong, mari kita bersulang untuk kemenangan kita. Bersulang untuk kemenangan Li Zong. Hahaha. Tuan Lu baru saja menerima kabar. Li Xingkai sedang mempercepat akuisisi saham Tianyue Group. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita. Xiao Lin segera hubungi sekutu kita. Lihat apakah kita bisa mengumpulkan dana, menghentikan akuisisi Li Xingkai. Pak Lu, saya akan segera mengurusnya. Li Xingkai, kali ini saya tidak akan membiarkanmu berhasil. Pak Luo, dana sudah siap. Berapa banyak yang sudah disiapkan? Sesuai perintah Anda, kami menggadaikan properti gedung. Selain itu juga saham Xin Yao Media sebagai jaminan. Meminjam 30 miliar dari bank. Bagaimana jika 30 miliar itu tidak bisa dibayar kembali? Akuisisi. Tianyue Group sama sekali tidak bisa menggunakan dana sebanyak ini. Apakah kita sedikit yakin bisa membayar kembali? Xiao Yao, kamu tahu kenapa Li Xingkan begitu sombong? Tidak terlalu yakin. Karena dia pikir kita tidak berani berhadapan langsung dengannya. Kita akan seperti orang lain yang takut mundur karena dia. Tapi kali ini, aku akan menghancurkannya dengan uang. Pak Luo, maksud Anda benar. Aku akan menggunakan 300 miliar ini untuk benar-benar menghancurkan ambisi Li Xingkai. Dia ingin mengakuisisi grup Tianyue. Kalau begitu aku akan membuatnya tahu apa arti kekuatan sesungguhnya. Baik. Saya mengerti. Segera siapkan langkah berikutnya. Xiao Yao, ingat ini. Pertarungan kali ini bukan hanya untuk grup Tianyue, tetapi juga untuk membuat semua orang tahu siapa yang sebenarnya pemenangnya. Saya, Luo, pasti akan memberikan segalanya. Wei Xingkai, kali ini aku akan membuatmu tahu apa yang disebut perhatian yang sebenarnya. Tuan Lu, sudah lama tidak bertemu ya? Bagaimana? Semalam tidur nyenyak. Tuan Li, masuk ke kantorku dengan begitu besar-besaran. Ada keperluan apa? Ah, saya tidak berani menganggap itu sebagai keperluan. Saya datang hanya untuk memberitahu saja. Kelompok Tianyue akan mengadakan rapat. Apa yang kamu katakan? Tuan Lu, kelompok Ling Chai telah mengakuisisi 17% saham Tianyue, ditambah dengan 3% yang saya dan Pak Li pegang. Kita total hanya punya 20% saham. Sekarang kendali grup Tianyue ada di tangan kita. Hahaha kalian. Ini operasi ilegal. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Operasi ilegal. Lu Ningsue, kamu benar-benar naif. Dunia bisnis seperti medan perang. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Kamu pasti mengerti, kan?
Pak Lu, ini adalah harga yang harus dibayar karena menyinggung Pak Li kami. Bagaimana, Pak Lu? Apakah kamu menyesal? Ahahaha, Lu Ningsue. Mulai hari ini, grup Tianyue tidak lagi milikmu. Kalau kamu tahu diri, cepat kemasi barangmu dan pergi. Kalau tidak, aku juga tidak keberatan membuatmu benar-benar hilang dari dunia bisnis. Li Xingkai, jangan terlalu bangga dulu. Masalah ini belum selesai. Hahaha. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Ya, nah, saya ingin melihat. Seberapa besar ombak yang bisa kamu buat? Oh, ngomong-ngomong, ingat untuk membereskan barang-barangmu besok tempat ini. Itu dinginku. Hahaha Pak Li, silakan hahaha. Ha. Permainan belum selesai. Pak Luo Jing. Luo Jing, kenapa kamu datang? Jangan khawatir. Aku di sini kok, Pak Luo. Kenapa? Kamu juga mau ikut ambil bagian. Aktrismu cukup bagus ya, tapi sayangnya, masih kurang sedikit keberanian. Kak Ruo, jangan cuma pura-pura kuat. Kami sudah mengakuisisi grup Ting Yuan. Sekarang di sini adalah wilayahku. Apa yang bisa kamu lawan denganku? Kepala Ruo. Kalau pinter, sebaiknya cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Apakah kalian lupa? Di pasar, yang paling penting bukan siapa yang mulai duluan, dan siapa yang tertawa terakhir. Apa maksud omonganmu? Kamu pikir dengan mengakuisisi 20% saham dari grup Tianyue, kamu bisa mengendalikan semuanya, meskipun hatiku terus menghitung. Luo Xing, kamu masih punya cara. Jangan cuma pamer kekuatan di sini. Kami sudah menguasai 20% saham dari grup Tianyue. Bahkan jika kamu ingin bertindak, sudah terlambat. Aku tidak percaya kamu masih punya provinsi lain. Kamu pikir aku akan diam saja melihat kamu berhasil? Apa maksudmu? Di dunia bisnis, kekuatan fisik bukanlah yang utama, melainkan kecerdasan. Xiao You, bisa mulai dengan baik. Luo Shu, kamu sebenarnya mau apa? Tuan Li, permainan ini baru saja dimulai. Luo Jing, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan buru-buru, nanti juga tahu. Meski kamu ingin mengencerkan saham kami tetap adalah pemegang saham terbesar di grup Tianyue, kan? Ini adalah struktur kepemilikan saham dari konglomerat Zenlin dan media Xingkai. Memang kalian membeli saham grup Tianyue, tapi kalian juga sudah menggerakkan semua dana. Sekarang di tangan, seharusnya tidak ada cukup modal kerja lagi, kan? Apa maksud ucapanmu ini? Maksudku, aku sedang mengakuisisi konglomerat Zenlin dan saham media Xinhai. Pak Li, apa yang akan Anda lakukan untuk melawan? Kau tidak akan lolos begitu saja. Dunia bisnis ini seperti medan perang. Prinsip menang kalah. Seharusnya kamu lebih paham dariku. Pak Li, apa yang harus kita lakukan? Pak Lu, kelompok Tianyu akan segera kembali ke tanganmu. Ini adalah Zenlin, perjanjian akuisisi saham Caitang dan Xinkai Media. Saya sudah melalui modal luar negeri dan mitra usaha patungan. Dengan kecepatan tercepat, mengakuisisi saham kedua perusahaan ini. Luo Jin, bagaimana kamu melakukannya? Kalian kira mengakuisisi grup Tianyue adalah kemenangan. Tapi tidak disangka, ini hanya satu langkah dalam rencanaku. Kalian sudah menggunakan semua dana, dan sekarang saham konglomerat dan Xinkai Media sudah di tangan saya. Apa yang kalian rebutkan? Roger, kamu terlalu keji. Kejian adalah dunia bisnis seperti medan perang. Pemenang adalah raja. Kalian dulu menggunakan segala cara. Ketika mengakuisisi Tianyu Group, kenapa tidak terpikirkan hal ini? Kepada Direktur Li, kita tidak bisa terus seperti ini. Roger, jangan terlalu sombong. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Pak Li, Anda sudah tidak punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Pertarungan ini kalah. Kalian sudah datang. Selamat datang, selamat datang.
Luo Jing, kau hebat juga, menikahi istri yang secantik itu. HMPH, iya, dulu dia yang paling tidak mencolok di kelas kita. Sekarang dia pemenang dalam hidup. Mana ada. Aku cuma beruntung saja. Ayo jalan, hei. Luo Jing, selamat ya. Tiba-tiba menikah tanpa sepatah kata pun. Pak Luo, terima kasih sudah datang. Luo Jing, kalau kamu nanti mau cari sesuatu yang menantang, kamu bisa datang kapan saja ke aku. Aku selalu menyambutmu, dan aku tidak keberatan jika kamu datang bersama istrimu. Tidak perlu, Pak Lu. Aku dan Xiao sangat bahagia. Aku tidak butuh rangsangan apapun. Oh ya, kalau begitu kamu harus hati-hati. Pesta pernikahan ini belum selesai. Siapa tahu nanti aku malah menculik pengantin. Luo Jing tadi bilang sesuatu yang membingungkan. Apa yang Li katakan? Tidak ada. Dia mengucapkan selamat atas pernikahan kita. Benarkah? Tentu saja benar. Kalau begitu, mari kita terus melayani tamu. Ya. Aku pergi. Luo Jing, kau pikir ini sudah berakhir? Di dunia ini, belum ada pria yang tidak bisa didapatkan oleh Lu Ningsue. Kenapa rasanya tidak bisa hanya makan saja? Ada apa, Kak Luo? Apakah kau merasa tidak nyaman? Ah, tidak apa-apa. Aku tadi cuma terlalu bersemangat. Rasanya agak dingin banget. Kamu memang selalu tidak tenang. Semua, hari ini adalah hari pernikahanku. Terima kasih atas doa-doa kalian.